Di video gue yang kemarin, gue sudah membahas tentang top 5 tank terbaik pada masa Perang Dunia Kedua. Dan di video kali ini kita akan buat top list yang terbalik, yaitu top 5 tank terburuk pada masa Perang Dunia Kedua. Memang sih tank terburuk pada masa Perang Dunia Kedua itu memang sangat banyak. Namun kita akan pilihin yang paling buruk di antara yang buruk. Simak terus video ini sampai habis. Di peringkat 5 kita punya tank dari Prancis, yaitu Char B1 atau Char B1 kalau pakai HR Indonesia. Tank Char B1 ini adalah tank kelas berat milik Prancis yang digunakan di awal Perang Dunia Kedua. Tank ini memiliki bobot yang sangat berat. Selain bobot yang sangat berat, ditopang dengan mesin yang memang kurang mumpuni. Selain mesin yang kurang mumpuni, senjatanya pun juga kurang hebat, kurang bagus. Dimana Char B1 dilengkapi dengan 2 meriam. Satu meriam utama yang dipasangkan di turret atas dan bisa bergerak 360 derajat dengan kaliber 47 mm. Setelah itu meriam keduanya yang memang sudah perfect angle, yang hanya bisa berotasi ke atas ke bawah kurang lebih 45 derajat, nggak bisa ke kiri ke kanan, yaitu meriam 75 mm. Selain senjata yang kurang mumpuni dan memang mobilisasi yang sangat buruk, maka gue masukkan Char B1 di dalam peringkat 5 dalam list tank terburuk. Selain ya bobotnya yang berat, tank ini juga harganya juga mahal ya, karena memang tank kelas berat pada masa itu kategorinya. Di peringkat 4 kita punya tank dari Jepang, yaitu tipe 95 Hago. Tank Hago menjadi tank terburuk menurut gua pribadi, karena memang tank Hago ini semacam death trap gitu. Tank Hago itu bentuknya sangat kecil ya, mungil, dan memang didesain untuk orang Jepang pada masa itu. Karena memang saat itu orang Jepang itu pendek-pendek dan kecil-kecil. Bahkan katanya lebih pendek dibanding orang Jawa. Benar-benar sangat mengejutkan sekali memang orang Jepang zaman dulu itu. Ya, walaupun tank Hago sempat dijadikan sebagai tank terbaik pada masa pre-war sepanjang tahun 1930-an, namun menjelang Perang Dunia Kedua ya, bahkan awal Perang Dunia Kedua sekalipun, tipe 9 Hago itu sudah mulai ketinggalan zaman, sudah mulai usang, sudah mulai underpower. Dengan meriam 37 mm nya, memang tipe 95 Hago itu awal didesain untuk pendukung infanteri, untuk mendukung melajunya infanteri di front Asia Tenggara yang terkenal dengan geografinya yang sangat buruk. Namun karena Perang Dunia Kedua yang memaksa kita untuk menggunakan tank sebagai kendaraan tempur 1 lawan 1, pada akhirnya tipe 95 dipaksa menjadi tank tempur, bukan tank mendukung infanteri lagi. Karena memang Jepang sudah mulai kehabisan sumber daya alamnya dan mereka sudah mulai kewalahan untuk memproduksi tank-tank baru, industri mereka sudah mulai hancur, dan yang tersisa hanyalah tank-tank lama yang harus dipaksa untuk melawan tank-tank kuat milik sekutu. Namun yang unik dari Hago itu, dia punya semacam tombol kecil seperti bel di bagian belakang tank berwarna merah. Jika bel itu dipencet, maka akan terdengar suara bel rumah di dalam tank. Jadi seakan-akan kru tank tahu bahwasannya ada pasukan di belakang yang hampir tertabrak olehnya. Jadi pasukan yang di belakang tank itu harus itu biar nggak ditabrak oleh tanknya. Nah, atau enggak jika ingin memberikan makanan atau sesuatu saat sedang istirahat dan kru sedang berdiam di dalam, maka tinggal pencet belnya saja. Benar-benar kayak rumah mini gitulah. Di peringkat 3 kita punya tank dari Soviet, yaitu T-26. T-26 menjadi tank terburuk dalam list ini karena menurut gua T-26 itu tank yang sangat underpower. Pertama, tank ini memiliki mesin yang kurang mumpuni. Kedua, tracknya itu kurang bagus, dan memang tank ini tuh didesain awalnya untuk mendukung infanteri. Ketiga,
armornya itu sangatlah tipis, kaleng banget armornya. Dan tapi dari semua itu dia masih punya kelebihan satu, yaitu meriamnya. Di peringkat 2 kita punya tank dari Italia. Udah pasti kedebak sih, top 3 itu pasti udah dari Italianya. Nah, tank Italia yang masuk ke top 2 ini adalah tank M1340 dan sejenisnya. Karena emang ada 3 variasi kalau nggak salah. M1340, M1340, M1441 sama M1342. Pokoknya 3 jenis tank itu mirip-mirip. Nah, kita langsung lanjut aja. Tank ini memang sebenarnya memiliki desain yang cukup bagus. Ya, kita lihat aja dari bentuk tanknya, memang kelihatan elegan lah, gak culun-culun banget. Namun kenyataannya tank ini tuh memiliki kualitas besi yang sangat buruk. Besinya tuh kaleng dan kropos gitu loh, jadi gampang banget dipenetrasi. Setebal-tebalnya pun juga pasti gampang dipenetrasi karena kualitas besinya sangatlah buruk. Selain besi dan bajanya yang sangat buruk, mesinnya pun juga ya seadanya aja. Dan memang udah tahu sendiri kan, industri Italia itu nggak besar-besar banget dan nggak mumpuni banget. Ditambah sumber daya Italia itu sangatlah dikit sekali. Selain itu, apalagi yang kurang itu ini? Meriam biasa-biasa aja. Oh, machine gunnya itu hanya menggunakan LMG biasa, bukan mesin koaksial kayak Browning gitu, enggak. Jadi emang agak ya kurang efektif aja lah untuk digunakan dalam perang yang sedang genting. Dan peringkat pertama sebagai tank terburuk dari Perang Dunia Kedua adalah siapa lagi kalau bukan CV-33 Tankette. CV-33 ini sudah menjadi tank identitasnya Italia. Negara-negara sekutu sudah ngata-ngatain tank ini, bahkan tentaranya sendiri pun juga menghujat tank negaranya juga. Mereka ngatain, ya bukan ngatain sih, kayak punya sebutan khusus, sebutan sarkas. Sebutan sarkas dari tank ini yang disebut sebagai peti mati baja, ya kurang lebih gitu. The coffin steel, peti mati baja. Karena kalau udah masuk tank itu lu nggak bakal mungkin selamat kayaknya. Selain dari keselamatan yang sangat buruk, tank ini pun juga sangat kecil. Jadi space room dalamnya itu sangat sempit, sangat panas, sangat pengap. Benar-benar bukan tempat yang sangat nyaman sama sekali di dalam tank itu. Dari sisi senjata pun juga ya jangan ditanya lagi dah. Mereka biasanya menggunakan senapan mesin di beberapa versi, namun juga ada versi yang menggunakan senjata anti tank. Namun senjata anti tank itu adalah senjata anti tank ringan yang masih menggunakan peluru berkaliber besar, dan memang menembaknya itu biasanya manual. Jadi mungkin sekian dari video saya hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga kalau memang berbeda pendapat, karena ini semuanya berdasarkan opini gue sendiri. Kalian juga bisa kok memberikan pendapat kalian di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.